Selamat sore Bu Livi, gimana kabarnya? Selamat sore Pak Syahron, alhamdulillah baik. Pak Syahron gimana kabar? Ya, alhamdulillah baik juga. Terima kasih sudah hadir dan mau meluangkan waktu ya Bu ya, buat kita ngobrol, buat kita bercakap-cakap yang nantinya mudah-mudahan bisa membuatkan sebuah hasil. Ngomong-ngomong apa yang mau dibahas ini Bu? Percakapannya ini mau yang dibahas apa dulu ini Bu? Mungkin keadaan di lingkungan sekolah saya, Pak. Keadaan di sekolah, keadaannya bagaimana Ibu? Ya, jadi kebetulan kan di sekolah saya itu kekurangan guru tenaga gitu. Jadi akhir-akhir ini saya merasa sepertinya banyak sekali beban yang dibebankan kepada saya gitu, Pak. Jadi kebetulan kan saya kan juga guru kelas 6 gitu. Kalau menurut saya itu sudah merupakan tugas yang cukup berat lah, maksudnya mengajar kelas di tingkat yang paling tinggi. Oke, Terus selain itu termasuk saya juga dapat tugas yang lain, Pak. oh gitu. Tadi kan menyampaikan bahwa di sekolah Ibu itu kekurangan guru nggih, yang Betul. mengakibatkan berbagai tugas menumpuk yang Iya, betul di sekali. dibeban kepada Ibu. Ibu boleh diceritakan lebih lanjut kondisi yang Anda alami sekarang itu, Bu? Ya, jadi itu Pak, selain saya mengajar sebagai guru di kelas 6, saya juga mendapat tugas yang lain dari kepala sekolah. Ya di sini maksudnya bukannya saya tidak mau ya Pak, ya memang sudah jadi tupoksi saya juga selain mengajar di kelas kan saya juga mendapat tugas tambahan dari kepala sekolah. Menurut saya sih itu tidak masalah. Cuma yang menurut saya menjadi agak atau menjadi sedikit masalah yaitu tugas yang diberikan kepada saya lebih banyak dibandingkan yang diberikan kepada guru yang lain. Jadi saya tuh dibebankan sebagai bendahara BOS, terus operator BOS, belum lagi kalau ada kegiatan di luar sekolah itu selalu saya yang ditugaskan oleh kepala sekolah gitu. Padahal kan sudah jelas-jelas saya mengajar kelas 6 dan itu tuh saya terkadang merasa keberatan jika saya harus keluar sekolah meninggalkan kelas saya gitu. Oh, baik Ibu, di sini coba tadi kan tugas-tugasnya banyak ya, coba Iya. Ibu lihat ketika di skala 1 sampai 10 tugas-tugas Ibu dengan yang lain itu Ibu berada di posisi angka berapa kalau diskalakan itu, Bu? Diskalakan ya 9,5 lah Pak, saking banyaknya menurut saya. Oke. Oke, Ibu tadi sudah menyampaikan banyak sekali tugas yang dibebankan oleh kepala sekolah ya terhadap Anda, terhadap itu. Terus, situasi apa yang, Anda harapkan, situasi ideal yang apa yang Anda harapkan, saat ini, Ibu? Ya, saya kepengennya ya, maksudnya karena kan tenaga pendidik juga, maksudnya di sekolah saya kan bukan hanya saya. Memang mungkin saya di situ dari segi apa ya, usia juga mungkin saya termasuknya tergolong guru yang masih muda gitu. Jadi mungkin dipikirnya, dianggapnya saya kesibukan saya masih sedikit jadi dibebankan tugas yang lain. Tapi kan selain saya juga masih ada guru-guru lain yang eh, maksudnya masih berjiwa muda dan semangat juga gitu. Tapi kenapa mereka tidak diberikan tugas tambahan juga gitu? Kenapa hanya saya? Jadi saya sih inginnya ya eh, ya kepala sekolah juga menugaskan rekan-rekan yang lain gitu, bukan hanya saya saja. Gitu, seperti itu. Berarti Anda sudah punya angan pengen ada sebuah anu nggih, rekan kerja baru nggih. Artinya yang bisa membantu pekerjaan Anda terkait dengan, keadaan sekolah nggih. Iya betul Pak. Kira-kira Anda itu bisa memposisikan diri untuk mencari peluang atau apa nggih, kesempatan apa yang bisa Anda ambil dari ini lah, Bu?
Ya kesempatan yang saya dapatkan sih ya memang jadi saya punya banyak pengalaman kan dengan diberinya tugas-tugas yang lain akhirnya kan saya jadi tahu kalau tugas seperti ini saya harus menyelesaikannya bagaimana gitu. Ya Mhm. jadi saya banyak belajar juga. Tapi ya itu Pak kembali lagi karena terlalu banyak juga jadi, eee, membuat saya kesulitan juga mengatur waktunya. Jadi apa ya, saya takutnya saya mengerjakan hal-hal itu jadi tidak maksimal karena terlalu banyak yang harus saya selesaikan, gitu. Mhm, iya iya. Baik Ibu, tadi kan sudah disampaikan oleh Ibu ya, terkait dengan pekerjaan yang menumpuk, sehingga kurang bisa membagi waktu nggih, eee, dan pekerjaan itu juga harus diselesaikan nggih. Iya Kira-kira betul. menurut Ibu sendiri nggih, dari itu kan sebuah hambatan ya, hambatan yang ada pada diri Anda dan di lingkungan Anda nggih. Mhm. Kira-kira, hambatan itu, kira-kira hambatan itu bisa Anda selesaikan atau ada solusi dari hambatan itu, Ibu? Ya untuk sejauh ini sih walaupun ada banyak tugas seperti itu, sejauh ini setiap ada maksudnya deadline tugas, sebelum deadline sih selalu saya selesaikan, alhamdulillah seperti itu. Jadi sejauh ini walaupun sebenarnya cukup berat, tapi ya masih bisa terselesaikan. Cuma kan itu kadang tidak maksimal atau saya yang ibaratnya kayak keteteran kayak gitu, Pak. Solusinya kalau saya sih pengennya ya dapat bantuan gitu Pak dari teman-teman yang lain seperti itu. Jadi syukur-syukur mereka juga apa ya, mengetahuilah kesibukan saya dan maksudnya, beban yang saya sedang kerjakan sekarang gitu. Pengennya sih mereka ikut membantu saya gitu loh biar ada kerjasama juga dengan mereka. Jadi kan, nanti bisa mengurangi beban saya gitu walaupun tidak sepenuhnya dilimpahkan kepada mereka, tapi setidaknya kan dengan bantuan mereka ya insya Allah akan lebih cepat selesai juga tugas saya yang lain begitu, Pak. Oh iya, baik Ibu, tadi Ibu sudah menyampaikan beberapa hambatan dan sekaligus keinginan nggih, keinginan Ibu terkait dengan keadaan yang seperti ini. Terus apa yang, Ibu bisa rencanakan dalam waktu dekat ini untuk, menghadapi situasi ini? Rencana saya sih sebenarnya ingin berdiskusi dengan kepala sekolah selaku pemegang wewenang di sekolah saya. Saya ingin menyampaikan apa yang sedang saya rasakan, saya mau minta pendapat beliau, terus juga ingin juga sih berdiskusi dengan teman-teman yang lain supaya perannya sharing lah biar mereka tahu juga kesulitan saya saat ini gitu. Jadi siapa tahu nanti kepala sekolah akan membuat kebijakannya yang baru yaitu misalnya dengan mengurangi tugas saya mungkin juga atau nanti dicarikan rekan untuk membantu saya menyelesaikan gitu Pak. Saya sih rencananya ada mau seperti itu. Kira-kira dalam Anda berdiskusi dengan kepala sekolah, itu butuh berapa waktu diskusi agar kepala sekolah juga mengerti keadaan Ibu sekarang itu? Ya saya rencananya sih inginnya secepatnya nanti ketika kepala karena dari kemarin kebetulan kepala sekolah sedang ada kegiatan jadi mungkin beliau masih agak sibuk jadi kemungkinan besok beliau ada waktu luang nanti saya langsung akan mengajak beliau berdiskusi seperti itu Pak rencana Oke. saya seperti itu. Nah, kadang kan kepala sekolah itu kan, orang yang sibuk juga nggih, beliau juga banyak pekerjaan. Jika nanti pada waktu saatnya Ibu mau mengajak kepala sekolah untuk diskusi, ternyata, tetap ada suatu hal yang, menjadi halangan atau gangguan Ibu dalam menyampaikan diskusinya, bagaimana cara Anda mengantisipasinya itu, Bu? Ketika ketika Ibu kan mau berniat untuk berdiskusi,
Ternyata dengan kesibukan Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah yang mengharuskan belum bisa berdiskusi dengan Ibu, sedangkan Ibu juga butuh waktu untuk berdiskusi, segera mungkin. Nah, bagaimana jika gangguan itu ada, terus kira-kira Ibu mau, mengantisipasinya bagaimana, Bu? Misal jika kepala sekolah sulit ada waktu untuk berdiskusi begitu, ya saya tetap akan berusaha mencari waktu walaupun beliau walau sebentar. Tapi mungkin kalau misalnya kepala sekolah masih sibuk ya sementara nanti saya akan berdiskusi dulu dengan rekan saya, meminta bantuan mereka sementara seperti itu. Nanti ketika kepala sekolah sudah ada waktunya dan bisa diajak untuk berdiskusi, nanti saya akan mendiskusikannya dengan kepala sekolah. Oke, baik Ibu, Ibu sudah menjelaskan tadi nggih, terus kita kan sudah ngobrol nggih, bercakap-cakap dari awal sampai akhir. Kira-kira Ibu dari percakapan ini mendapatkan hal apa Ibu dari kita sharing seperti ini? Yang saya dapatkan, ya setelah tadi saya menceritakan permasalahan yang sedang saya hadapi di sekolah, ya jadi sekarang setidaknya ada gambaran dalam diri saya ke depannya saya mau seperti apa untuk menyelesaikan permasalahan yang saya rasakan saat ini. Ya semoga nanti dengan cara yang saya pilih yaitu melakukan diskusi dulu dengan kepala sekolah dan rekan nanti bisa membuahkan hasil sehingga nanti mereka dapat membantu saya atau nanti kepala sekolah bisa mengurangi tugas tambahan untuk saya seperti itu. Iya, oke Ibu, kalau tadi sudah mengajak ya, mau rencana mengajak kepala sekolah, berarti kan perlu suatu tindakan ya Ibu ya, suatu action biar Ya. rencana Ibu itu bisa, berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan Ibu. Nah, Ya. kira-kira Ibu, siapa yang dapat membantu, Ibu dalam melaksanakan diskusi ini Ibu? Diskusi dengan kepala sekolah? Ya yang dapat membantu saya ya paling ya teman saya, rekan saya seperti itu. Nanti kita untuk mempertegas bahwa saya membutuhkan bantuan, mungkin nanti saya juga bisa mengajak rekan saya yang sebelumnya kan nanti sebelum ketemu kepala sekolah saya akan berbincang dulu dengan rekan saya. Nanti mungkin beliau juga bisa membantu saya untuk meyakinkan kepala sekolah untuk sharing tugas lah kita seperti itu. Oke Ibu, pastinya tadi sudah disampaikan mau mengajak rekan sejawat untuk mendiskusi awal sebelum menemui Bapak Kepala Sekolah. Kira-kira Ibu nanti setelah berdiskusi dan Anda itu sudah deal dengan Bapak Kepala Sekolah atau sudah mencakup suatu kesepakatan dengan Bapak Kepala Sekolah, kira-kira tindak lanjut Anda atau Ibu itu mau bagaimana? Ya kalau jika saya nanti ingin setelah itu ya tindak lanjutnya pasti jika tugas saya sudah dikurangi ya saya akan melaksanakan tugas yang menjadi tugas saya dengan baik. Kalaupun misalnya nanti terpaksanya hasilnya itu masih sama tugas yang diberikan kepada saya, ya saya tetap harus menyelesaikannya seperti itu. Oke, terima kasih Ibu sudah menyampaikan, unek-unek Ibu ya, semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita obrolkan mendapat suatu pencerahan untuk Ibu sendiri nggih. Terima Amin. kasih Ibu. Terima kasih juga Pak Syahron telah mau mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih, Iya insya Allah sangat bermanfaat. iya, mudah-mudahan Ibu. Hmm, Ini saya off dulu nggih, off recording dulu nggih. ya, ya. Sudah ya. Sudah. Ya, selamat siang Pak Syahron. Siang Ibu.
Iya, alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Syahron? Ya, alhamdulillah sehat. Ibu gimana, Ibu? Alhamdulillah sehat juga. Kabar sekolah gimana Pak? Pekerjaan gimana? Kabar sekolah, ya begitulah mengalir apa adanya, tapi masalah pekerjaan ya tahu sendirilah, Ibu. Yang namanya kehidupan di sekolah ya ada saja, Ibu. Bagaimana maksudnya itu Pak Syahron? Ya, Coba kadang kan diceritakan tolong. kadang kan kita setiap hari itu kan ketemu dengan siswa yang beraneka Hmm. ragam, kadang eh, permasalahan yang ada di dalam siswa itu sendiri yang membuat kadang kita pusing, Bu. Artinya pusing, kita sudah mencoba melakukan beberapa pendekatan mengenai apa, eee, pendekatan untuk mengurangi kenakalan siswa, tetapi ya masih adalah gitulah yang ada satu 2 yang masih belum bisa mendengarkan arahan kita sebagai guru, Ibu. Kenakalan sifat yang seperti apa Pak Syahron yang sedang dihadapi Pak Syahron ini? Ya, bermacam-macam sih sebenarnya, Bu. Kadang ada kita kan tahu ya, kita pengennya sebagai guru, ya ketika sedang menjelaskan, ternyata ada beberapa siswa yang sedang ngobrol sendiri atau Hmm. tidak memperhatikan, sementara kita sudah capek mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pikiran, tapi kadang ada sebuah rasa kalau dibilang marah ya nggak marah ya, kan namanya anak-anak Hmm. juga ya, Bu, ya. Hmm. Hmm. Dalam Hmm. belajarnya seperti itu. Jadi keadaan siswanya seperti itu nggih. Iya, Kemudian, apa hal tersebut pasti membuat gangguan nggih bagi Pak Syahron juga nggih? yang jelas ada menjadi sebuah gangguan yang awalnya kita mau fokus untuk mengajar, Mhm. yang mengutamakan siswa-siswa yang aktif, ternyata ketika kita sedang mengajar, ada anak yang tidak memperhatikan, itu kan merupakan sebuah gangguan juga, Ibu. Jadi ada anak yang tidak memperhatikan ya Pak, Betul, itu pelajaran. yang kadang membuat, apa ya, rasa sedikit kesel, Ibu, ya, namanya Mmm, iya, iya, gitu. iya. Oh, jadi ketika Pak Syahron menghadapi ada anak yang seperti itu, solusi apa yang Pak Syahron ambil, Pak? Ya, kadang saya sudah secara langsung menasehati Ibu biar Mmm. biar pembelajaran itu berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan, Mmm. tapi apa yang saya omongkan, apa yang saya nasehatkan kepada anak terkadang, begitu saja diacuhkan, sehingga itu yang menimbulkan suatu pandangan ke diri saya, sebenarnya apa yang saya kurang gitu dalam mengajar? Apa memang Mmm. saya kurang, merefleksi diri dalam penggunaan model atau media pembelajaran yang selama ini saya gunakan, sehingga mungkin di mata murid itu kurang menarik atau gimana gitu ya? Ya sebenarnya sudah bagus sekali Pak Syahron sudah melakukan refleksi diri di sekolah, di kelas. Terus, melihat kondisi siswa yang seperti itu harapan Pak Syahron itu siswanya itu inginnya yang seperti apa, Pak? Ya, kalau harapan tentunya kita sebagai pengajar, pendidik ya, ketika kita sedang menjelaskan, kita kan sedang mentransfer suatu pengetahuan, mentransfer ilmu yang kita kita punya untuk kepentingan anak. Nah, Mhm. jadi ya harapannya apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarkan, itu bisa menumbuhkan pengetahuan, menumbuhkan sikapnya, perilakunya, sehingga bisa menjadi manusia yang, terampil dalam pengetahuan dan cekatan dalam sikap, serta berkarakter intinya gitu, Bu. Iya, iya. Mantap sekali ya harapan Pak Syahron itu. Tadi dari keadaan siswa yang mengganggu ini, menurut Pak Syahron itu, skala, perilaku mereka yang saat mengganggu itu dari 1 sampai 10 itu sampai berapa, Pak? Ya kalau hanya satu 2 orang sih paling yang mengganggu ya paling skalanya ya sekitar 7, Bu, 7. 10. Sekitar 7. Nah, jadi setelah menghadapi siswa yang seperti itu yang mengganggu, Pak Syahron itu membuat strategi bagaimana untuk menghadapi siswa yang seperti itu, Pak? Strategi saya yang pertama adalah
langsung menasihati Ibu, biar Mmm, nanti anak juga langsung bisa kembali ke fokus ke materi yang saya ajarkan. Yang mmm, kedua, saya mencoba menggunakan sebuah ice breaking atau sebuah game ya, biar biar bisa memusatkan perhatian anak ke dalam pembelajaran, sehingga anak yang awalnya mungkin mau acuh, sekarang bisa memusatkan atau berharap bisa memusatkan perhatiannya ke saya ya gitu loh, Bu. mmm. Jadi salah satunya tadi menggunakan ice breaking ya, Pak? Ice Iya, breaking itu sudah diterapkan di kelas Bapak? kalau di kelas saya itu sudah beberapa kali, Ibu. Jadi yang kelas ini memang agak sedikit bagaimana nggih, jadi, Mmm, tingkat tingkat kenakalannya cukup tinggi itu, Bu. mmm, Jadi walaupun kadang saya sudah menerapkan ke semuanya, tahu sendirilah, Bu, karakter anak, ya mmm. gitu. Ada yang satu kelas penurut, ada yang setengah menurut atau setengah tidak gitu loh, Bu. Mhm. Tadi kan disampaikan, Pak Syahron itu menerapkan ice breaking untuk mengembalikan fokus mereka begitu ya, Pak, ya? Iya, Nah betul itu itu. kira-kira, di kelas itu nanti tadi kan diterapkan tapi masih jarang begitu nggih, Pak? Iya. Nah itu, jangka waktunya kira-kira mau menerapkannya terus setiap hari atau bagaimana, Pak? Ya kalau cara ice breaking itu menjadikan sebuah cara yang jitu untuk memusatkan perhatian anak ya, saya berusaha sebisa mungkin untuk menerapkan setiap saat pembelajaran. Jadi saya Mmm, juga harus bisa mencari referensi, ice breaking yang mau digunakan sehingga anak-anak juga tidak bosan dalam melakukan ice breaking tersebut itu, Bu. seperti itu ya, Pak. Terus apakah ada strategi lain yang akan diterapkan oleh Pak Syahron di kedepannya nanti? Ya kalau strategi paling kunci, saya mencoba barangkali, eee, strategi yang saya sampaikan dalam pembelajaran itu kurang menarik sehingga kan perlu namanya refleksi diri. Dengan refleksi diri paling, saya sebisa mungkin menggunakan model dan media pembelajaran yang lebih tepat dengan kebutuhan anak. Nah, dengan Mmm, contoh ya semacam diferensiasi lah Ibu, seperti itu. mhm. Berarti menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, Pak? Iya betul, Bu. Mmm. Adakah, orang atau siapa yang nanti akan dimintai bantuan Pak Syahron ke depannya mengenai pembelajaran berdiferensiasi atau Ya, seperti apa? kalau saya paling, mmm, mengajak teman sejawat dulu, Bu, Mmm, mengajak teman sejawat dulu untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi biar teman sejawat juga melaksanakan, kita melaksanakan sehingga jadi tercipta sebuah visi yang sama nggih, visi yang sama mhm. untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu, seperti itu. Oh, jadi nanti Pak Syahron akan, berkolaborasi dengan rekan sejawat nih, Pak? Betul, untuk menyamakan persepsi, menyamakan visi, karena kita tahu kalau kehidupan di sekolah ya, eee, harapannya satu, untuk meningkatkan Mmm, kualitas pengetahuan siswa, perilaku siswa, tingkah laku siswa, dan moral siswa itu sendiri, Bu. oh ya, baik sekali itu, Pak. Kemudian nanti siapa dan apa yang dapat membantu Bapak untuk menjaga komitmen Bapak untuk terus menggunakan metode pembelajaran yang beraneka ragam seperti itu tadi yang Bapak sampaikan. Kalau komitmen, justru saya yang pertama adalah diri saya sendiri dulu, Bu. Mmm, Artinya saya juga harus konsekuen terhadap apa yang saya lakukan. Dan yang kedua, ketika saya sudah konsekuen dengan apa yang saya sampaikan, apa yang saya kerjakan, saya akan mencoba menggandeng rekan sejawat dengan kolaborasi biar, teman-teman atau rekan-rekan yang ada di sekolahan bisa, eee, melaksanakan atau melakukan hal yang sama yang apa yang saya kerjakan, seperti itu. ya baik sekali Pak, bagus sekali. Jadi tadi,
Pak Syahron ini sebenarnya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi di kelas Bapak nggih, Pak nggih? Iya, Bu. Coba Bapak Pak Syahron simpulkan dari awal pembicaraan kita sampai dengan sekarang seperti apa? Ya, di awal kan saya sudah menyampaikan bahwasanya kehidupan di sekolah, terutama kita sebagai pengajar, itu kan selalu setiap hari bertemu dan bertatap muka dengan murid-murid yang punya keanekaragaman, yang punya karakter yang berbeda-beda, dan kita juga sebagai guru harus bisa tahu bagaimana memenuhi kebutuhan murid. Dan dari percakapan ini membuka diri saya, Ibu, Ya. bahwasanya ketika ada anak yang tidak memperhatikan penjelasan kita, jangan langsung menyalahkan anak karena barangkali apa yang kita sampaikan, apa yang kita jelaskan kurang dimengerti atau cara kita kurang tepat dalam menyampaikan materi. Sehingga, ketika anak merasa bosan atau merasa ada sesuatu yang kurang menarik, mungkin itulah jalan mereka untuk, menuangkan menuangkan apa isi dari hati anak tersebut, Ibu. Iya, iya. Mantap. Ya. Jadi untuk tadi solusi yang sudah Pak Syahron sampaikan, kedepannya akan diterapkan di kelas Bapak, nggih? Iya, Ibu. Semoga nanti ada perubahan yang lebih baik Amin. lagi, nggih. Jadi saya rasa cukup sekian nggih dari percakapan kita. Oh iya, terima kasih Ibu sudah memberikan waktu saya, menyampaikan unek-unek apa yang saya rasakan di hari ini. Terima kasih atas pengertiannya Ibu untuk bisa menampung unek-unek saya, Ibu. Nggih, sama-sama Pak Syahron. Terima kasih juga karena sudah berbagi cerita dengan saya. Nggih. Saya off dulu Nggih, silakan recording-nya, Bu. Bapak. Oke.